Permisi Mbah, saya mau bertanya soal teman saya yang lewat sini. Mereka melihat ke arah saya dengan tatapan tajam. Orang mana kamu? Kenapa bisa sampai di sini? Aku kaget mendengar pertanyaan mereka. Kamu dari bawah. Peringatkan temanmu jangan sembarangan membawa embel-embel. Aku masih kurang paham apa yang dimaksud embel-embel seperti yang mereka katakan. Kulihat sekejap jam tanganku. Waktu menunjukkan pukul 12:23 malam. Mungkin jamku rusak setelah 3 jam lebih aku mencari keberadaan teman-temanku. Namun di jamku hanya memakan waktu 3 menit setelah perjalanan jauh yang kulalui tadi. Ini semua sudah tidak masuk akal. Kisah pendakian ini saya alami bersama teman satu komunitas pencinta alam yang berjumlah 4 orang. Untuk kami sendiri bukan baru pertama kali ini melakukan pendakian. Dap, Wulan, Sari, Ridwan. Kami berempat akan melakukan pendakian esok hari setelah sholat Jumat. Malam ini kami mempersiapkan semuanya. Dimulai dari perlengkapan mental, fisik, dan lain-lain. Untuk logistik kami sepakat untuk membeli saat perjalanan menuju base camp. Hari ini pun tiba. Kami mempersiapkan diri dan berdoa sebelum perjalanan dimulai. Akhirnya kami menuju base camp dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan. Kami sampai di base camp sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk aku sendiri dan Ridwan, berniat membersihkan diri untuk sholat Jumat. Sedangkan Wulan dan Sari standby di base camp. Setelah sholat Jumatan selesai, kami di briefing oleh pihak base camp. Ketentuan dan larangan-larangan yang harus dihindari ketika pendakian. Setelah briefing selesai, kami memutuskan untuk mengisi perut terlebih dahulu. Setelah selesai makan siang, tiba-tiba Sari bilang kalau dia tiba-tiba kurang enak badan. Setelah aku sentuh keningnya, aku merasakan panas yang luar biasa. Padahal sebelum makan dia terlihat baik-baik saja. Akhirnya kami pun membawa dia ke puskesmas terdekat. Saat setelah dia dirawat, dia berpesan kepada kami untuk melanjutkan pendakian. Aku orang yang pertama tidak setuju dengan permintaannya tersebut, karena harus meninggalkan teman yang sedang sakit demi menuju puncak. Tapi Sari ngeyel dengan tetap menyuruh kami pergi dan dia bilang bahwa dia akan tetap baik-baik saja. Dengan berat hati kami izin undur diri dari Sari dan menuju ke base camp untuk memulai pendakian. Hari menunjukkan pukul 2:30 sore. Kami berjalan menuju pos 1. Kami berencana akan mendirikan tenda di pos 3 dan melanjutkan summit attack setelah subuh. Perjalanan menuju pos 1 terasa tidak ada yang aneh, seperti pendakian pada umumnya. Tapi sepanjang jalan aku melihat Wulan selalu diam dan menunduk. Sedangkan Ridwan selalu banyak bicara seperti biasa. Dia juga sering berkata umpatan di sepanjang jalur. Ketika kami break di pos bayangan 2, Wulan masih tetap diam dengan menundukkan kepalanya. Sedangkan Ridwan, aku beri nasihat agar tidak berkata kotor lagi. Saat setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Waktu menunjukkan pukul 4:50. Menjelang maghrib dan cuaca mulai mendung. Di sini aku merasakan suasana yang mencekam. Waktu menunjukkan pukul 5:40. Dan kami memutuskan untuk break, menunggu waktu maghrib tiba. Karena sudah terkenal dari mulut ke mulut, kalau di waktu maghrib itu tidak boleh ada aktivitas apapun. Katanya Pak Mali. Setelah beristirahat kurang lebih 30 menit, kami melanjutkan perjalanan. Dan di situ Wulan membuka mulut dengan berkata kepadaku, Mas, masih jauh kah? 1/2 jam lagi kita sampai pos 2. Masih kuat? Masih mas, gak tahu kalau si Ridwan. Ridwan tiba-tiba melontarkan kata dari belakang. Masih kuat lah. Pejantan tangguh aku ini dancuk. Untuk yang kesekian kalinya dia berkata umpatan tersebut.
Kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2, dan hujan rintis mulai membasahi kami. Sebelum akhirnya kami memutuskan untuk mengenakan jas hujan yang kami beli di Indomaret sewaktu perjalanan tadi. Cuaca yang hujan dan membuat tanah menjadi licin mengharuskan kami lebih berhati-hati, karena sorotan cahaya dari lampu senter dan headlamp kami terbatas dalam jarak pandang. Pos 2 sudah terlihat. Ada tanah landai dan bebatuan besar di sekitarnya. Setelah itu kami memutuskan untuk break sebentar sekedar untuk minum dan menunggu waktu hujan reda. Namun hujan tak kunjung reda. Di situ pun kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Kabut mulai menjadi-jadi. Jarak pandang kami kurang lebih sekitar 2-3 meteran. Terlalu minim dan ekstrim, namun tetap safety dan fokus. Akhirnya kami sampai pos bayangan 3. Di situ Ridwan ingin buang air dan kami pun break. Aku dan Wulan menunggu di samping jalur. Sedangkan Ridwan menuju tanah landai di samping jalur yang disertai semak-semak. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Ridwan tak kunjung kembali. Setelah 20 menit pergi, di situ aku merasakan hal yang aneh. Mana mungkin buang air sampai selama itu? Gumamku dalam hati. Akhirnya Wulan buka suara. Kok lama banget ya mas? Coba disusul aja, saya tungguin di sini. Akhirnya aku bergegas pergi menyusul Ridwan yang sedari tadi belum kembali. Setelah aku menyusuri tempat tersebut, hanya ada semak belukar dan kali yang mati. Aku sudah mencari cukup lama dan tidak menemukan tanda-tanda dari Ridwan. Saat setelah itu, aku memutuskan untuk kembali ke jalur menghampiri Wulan. Tapi aku tidak mendapati Wulan di situ. Aku berpikir mungkin Wulan sudah mendahuluiku bersama Ridwan menuju pos 3. Atau mungkin mereka turun. Tapi semuanya tidak bisa diperhitungkan oleh logika. Semuanya terlihat aneh semenjak dari base camp. Dan Sari yang tiba-tiba jatuh sakit, Wulan yang dari awal pendakian banyak tutup mulut padahal dia termasuk orang yang cerewet, Ridwan yang selalu berkata kotor. Semuanya aneh dan untuk saat ini aku bingung harus kemana. Karena tidak ada petunjuk yang menuntunku harus naik atau turun. Setelah lama berpikir, akhirnya aku memutuskan untuk tetap naik. Masuk di kawasan hutan pinus. Aku hanya mengikuti insting dan naluriku untuk tetap mencari kedua temanku. Aku merasa bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Sudah 1 jam pencarianku. Hujan tak kunjung reda. Seluruh badanku sudah basah dan kotor karena sering terpleset. Akhirnya aku menemukan sebuah tanda, yaitu sebuah jalan setapak. Tapi ini bukan jalur utama seperti yang aku lalui tadi. Di situ aku melihat sebuah gapura yang menjulang tinggi. Gambaran gapuranya seperti bangunan pura agama Hindu. Aku melihat ada 2 penjaga yang berdiri di situ. Dan aku masih tidak mengerti ini ilusi belaka atau memang benar adanya. Namun semuanya terasa nyata. Aku memberanikan diri untuk bertanya terhadap kedua penjaga tersebut. Permisi mbah, saya mau bertanya soal teman saya yang lewat sini. Mereka melihat ke arah saya dengan tatapan tajam. Kemudian mereka justru malah balik bertanya kepadaku. Orang mana kamu? Kenapa bisa sampai di sini? Aku kaget mendengar pertanyaan mereka. Saat setelah itu, sebelum pertanyaan mereka aku jawab, mereka langsung memberi pesan. Kamu dari bawah. Peringatkan temanmu jangan sembarangan membawa embel-embel. Aku masih kurang paham apa yang dimaksud embel-embel seperti yang mereka katakan. Dan akhirnya aku izin undur diri dari mereka. Aku kebingungan harus ke arah mana. Karena tidak ada petunjuk lain. Kalau hanya modal insting dan naluri, ini sudah di luar nalar semua. Mana ada gerbang di gunung. Dan mereka, 2 orang penjaga gerbang, memakai pakaian jarit kain batik seperti zaman kerajaan dulu. Aku melihat jam tangan, tapi di situ jarum jam tanganku berhenti bergerak. Aku baru menyadarinya. Mungkin ini akibat terkena banyak air atau mungkin hal lain yang tidak aku ketahui. Aku terus menyusuri tanah landai.
Sampai aku tidak sadar sudah berapa goresan luka di lenganku karena terkena semak yang tajam dan akar tumbuhan yang ada sepanjang jalan. Energi yang mulai berkurang dan minimnya pencahayaan. Aku mendengar suara keramaian. Aku merasa terpanggil akan suara itu yang pada akhirnya membawaku ke sebuah jalan yang cukup luas. Aku menyusuri jalan tersebut dan diperlihatkan oleh seorang nenek tua. Dia melambaikan tangan seolah meminta pertolongan kepadaku. Langkahku masih ragu untuk menolong. Seketika itu ada anak kecil dari arah belakangku yang memanggil namaku. Aku tidak mengenal atau mengetahui asal-muasal anak kecil tersebut dari mana. Yang aku ketahui, anak itu memberi kode untuk tidak berjalan ke arah nenek tersebut. Benar saja, setelah aku lihat dengan sadar, selangkah lagi di depanku adalah jurang yang sangat dalam. Aku masih kebingungan dan berpikir tentang semua yang aku alami dari tadi. Aku langsung menuju anak kecil tersebut dan bertanya, "Dari mana kamu berasal, Dek?" "Mas sudah ditunggu sama Mbah." Dia tidak menjawab pertanyaanku tapi langsung menyuruhku untuk berjalan menuju tempat yang dia sebut dengan tempat Mbah. Dari penglihatanku, sosok anak kecil memakai kebaya. Dilihat dari posturnya, dia berumur antara 6 atau 7 tahun. Mukanya tanpa ekspresi, dan dia tidak memakai alas kaki alias nyeker. Tak lama setelah perjalanan, benar saja, akhirnya aku sampai di gubuk tua dengan damar obor di depan gubuknya itu. Di depan gubuknya itu, aku mengucap salam. Dan ada balasan dari gubuk tersebut yang menyilahkan untuk masuk ke dalam. Aku menemui kakek tua dengan belangkon yang mengikat di kepalanya. Sembari itu beliau menyuruhku untuk duduk di ambet, tempat duduk atau ranjang dari anyaman bambu. Beliau menyuguhkan kopi hitam kepadaku, tapi masih ada keraguan untuk meminum kopi tersebut. Seakan-akan beliau tahu apa yang ada dalam isi pikiranku dan langsung berkata, "Tidak usah takut, Ger. Itu kopi biasa. Silakan diminum." Ger itu kata panggilan untuk anak muda Jawa, sama artinya dengan le, nang. Tapi untuk Ger itu sudah jarang dipakai untuk kalangan kakek atau nenek untuk memanggil cucunya. Kata itu sudah cukup terlalu kuno terdengar untuk generasi milenial seperti sekarang. Aku meminumnya. Memang tidak ada rasa aneh, namun di situ perasaanku lebih tenang dan letihku menjadi berkurang. Tak lama setelah itu, kakek tersebut bertanya kepadaku, "Ger, dari bawah ke sini mau cari apa? Mau minta kaya? Mau hidup abadi?" Mendengar pertanyaan itu, aku kaget bukan main. Aku hanya menuju puncak, Mbah, bersama teman-teman. Namun di perjalanan kami terpisah. Si kakek tersebut menyauti jawabanku. "Teman-temanmu masih aman. Yang perlu kamu khawatirkan itu dirimu sendiri." Perkataan si kakek membuatku semakin bingung. Perasaanku mulai tidak enak. Jantung berdetak semakin kencang. Si kakek berkata lagi kepadaku, "Nenek tua yang kamu temui di tepian jurang itu, penunggu daerah tersebut, suka mencelakai. Untung saja kamu masih selamat." Aku hanya mengiyakan perkataan beliau. Kemudian aku izin undur diri untuk kembali mencari teman-temanku. Jam tanganku masih tidak bergerak. Dan saat aku keluar dari gubuk, kakek tersebut berkata kepadaku, "Ger, memangnya kamu tahu jalan menuju teman-temanmu?" "Bismillah, Kek." Beliau hanya tersenyum, menandakan aku sudah boleh diizinkan pergi. Sepanjang jalan sudah aku telusuri, namun jalan yang aku lewati menuju gubuk kakek tersebut seperti hilang di telan bumi. Semenjak aku memutuskan untuk mencari Wulan dan Ridwan. Waktu yang aku lalui kurang lebih sudah 3 jam. Namun anehnya tidak ada tanda-tanda akan datangnya fajar. Mungkin karena memang cahayanya sangat mendung dan berkabut. Masih saja aku telusuri jalan. Dan tak lama setelah itu, aku menemui batu dan pohon besar yang saling berhadapan.
Aku masih kurang tahu itu pohon apa. Yang jelas, pohon itu sangatlah besar.